Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian, khususnya nikmat keislaman dan keimanan yang semoga segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan untuk kita pun bisa mensyukurinya. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur, yang dengan bersyukur itu pun kita mendapat tambahan dari nikmat yang telah kita syukuri tersebut, sebagaimana janji dan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat yang kalian syukuri tersebut. Baik, kaum muslimin dan muslimah, penyimak kajian online rutin Aqidah At-Tauhid rahimakumullahu jami'an. Di pertemuan yang telah berlalu, kita sudah jelaskan dari penjelasan terkait pentingnya dan wajibnya kita mempelajari tauhid. Lalu kemudian di bab yang pertama, pasal yang pertama tentang makna akidah, dan akidah itu dijadikan landasan pokok di dalam beragama, disebut dengan i'tiqadiyah atau amaliyah, yakni akidah yang berhubungan dengan keyakinan hati dan yang berhubungan dengan amal perbuatan, ya, seperti mengerjakan salat dan seterusnya. Dan pasal yang kedua dari bab yang satu, yakni sumber-sumber pengambilan akidah yang benar dan manhaj as-salaf, ya, dalam mengambil akidah, di mana akidah ini hanya bersumber kepada dua pokok, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Di pasal yang ketiga ini, Al-Faslu Tsalits, di pasal yang ketiga di bab yang pertama, kita akan bacakan dari penjelasan Asy-Syaikh terkait masalah fi bayanil inhiraf anil aqidati wasubuli taufiq wasubuli tawakkihi. Naam. Kita akan sebutkan terkait penjelasan, ya, di mana di sana banyak penyimpangan akidah dan subulu tawakkihi, dan jalan untuk
menanggulanginya. Jalan keluar untuk menanggulangi penyimpangan akidah tersebut. Baik. Al-inhiraf 'anil aqidati as-sahiha mahlakatun wa dhaya'un. Lianna al-aqidata as-sahiha hiya ad-dafi'ul qawiyyu ila al-amali an-nafi'. Wal fardu bila aqidati as-sahiha yakunu farisatan lil awhami wasyukuki allati rubbama tatarakamu alaihi fatahjubu anhu ru'yatas sahiha lidurubil hayatis sa'idah hatta tadiqa alaihi hayatuhu thumma yuhawilu takhallusa min hadha ad-diyiq bi inha'i hayatih walau bi ikhtihar walau bil intihar kama huwa al-waqi' min katsir min al-afrad alladziina faqadu hidayatal aqidati as-sahiha. Nah, jadi penyimpangan dari akidah ini, dari akidah yang benar, akidah as-sahiha, ya. Jadi akidah as-sahiha. Nah, di sini harus kita tekankan ya, karena di sana akidah ada akidah al-batil, ya, al-ghairi sahih. Ya, akidah yang tidak sahih, akidah yang tidak benar, ya. Akidah yang menyimpang. Ya, karena sudah kita tahu ya, akidah itu adalah keyakinan ya. Keyakinan, pemahaman yang dibenarkan, yang tidak kita ragu di dalamnya. Ada keyakinan yang menyimpang. Ya, contoh misalnya akidah. Akidah kita meyakini ahlus sunnah, i'tiqad ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Itu akidah. Nah, di sana ada akidah yang menyimpang yang mengatakan Allah di mana-mana. Contoh lagi, akidah ahlus sunnah dari zaman ke zaman meyakini bahwa tidak boleh memberontak dan keluar dari ketaatan kepada pemerintah dari perkara yang ma'ruf. Itu akidah, keyakinan ahlus sunnah. Adapun akidah, keyakinan ahlul batil, ya, mereka membolehkan memberontak kepada pemerintah. Nah, jadi harus dibedakan. Makanya di sini ditekankan akidah as-sahihah. Nah, jadi penyimpangan dari akidah yang benar, ya, dari kesesatan, dari kerancauan akidah, ya. Nah, itu hal-hal yang harus dipahami. Ya, makanya di sini dijelaskan oleh beliau, hafizahullah taala. Ya, karena akidah yang benar, ya, akidah yang benar itu menjauhkan dari seseorang untuk terjatuh di dalam akidah yang salah. Dan akidah yang benar adalah pendorong, penopang, ya, utama untuk meraih, ya, amal yang bermanfaat. Amal yang bermanfaat. Ya, sudah kita singgung kemarin ya, bahwasanya amalan apa saja jika tidak ditopang dengan keyakinan yang benar, akidah yang benar, maka amalan itu bisa saja tertolak, amalan itu bisa saja tidak bernilai. Makanya akidah ini adalah pondasi di dalam agama. Ya, kita ambil permisalan seseorang yang bangun bangunan yang tinggi, yang megah, tapi dia memiliki pondasi yang rusak, pondasi yang tidak kokoh, ya, mungkin campurannya tidak benar, tidak bagus, ya, tidak bisa menahan dari apa yang akan dibangun, maka dia akan roboh. Ya, seperti itu pentingnya akidah untuk kita ketahui dan pelajari jemaah sekalian. Ya, karena akidah ini penopang ya, dia adalah pondasi utama di dalam kita beragama. Sehingga orang salat, orang zakat, orang berpuasa, orang umroh, ya, orang haji dan amal-amal saleh yang lain itu sangat tergantung dengan benarnya akidah kita. Sangat tergantung dengan benarnya akidah kita. Ya. Nah, dan akidah ini sekali lagi kita tekankan hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, tidak ada istilah fikih di dalamnya, tidak ada istilah seseorang berselisih di dalamnya, tidak ada. Itu akidah yang merupakan pokok usul daripada ad-din, agama Islam. Tidak ada di antara kita yang berselisih dengannya. Nah, ya. Jadi antaranya tentang tiada ilah yang berhak diibadahi oleh setiap kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah kita, itu keyakinan kita ya, yang harus kita ikat. Ya, yang tidak boleh ditawar dengan apapun. Kita meyakini bahwa tiada ilah yang berhak yang benar disembah kecuali Allah dan semua sesembahan selain Allah batil. Itu kan akidah namanya. Ya, akidah tauhid. Nah, itu dibangun. Makanya
di rukun Islam, makanya di rukun Islam yang pertama disebutkan itu adalah tentang kalimat syahadat. Nanti setelah itu baru apa? Baru sholat, baru puasa, baru zakat, baru haji. Yang pertama dulu kalimat la ilallah. Apa hanya sekedar ucapan? Tidak. Ada makna, ada konsekuensi yang nanti akan kita paparkan walaupun juga sudah pernah kita singgung. Ya, tentang konsekuensi kalimat la ilaha illallah, rukunnya, ya, syarat-syaratnya harus terpenuhi, lalu menghindari pembatal-pembatalnya. Nah, begitu waktu Nabi SAW mengutus sahabat Mu'adz ke Yaman, ya, diberitahukan kepada beliau, diajarkan kepada beliau, ya, sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi ahlul kitab. Ahlul kitab. Maka hendaknya yang paling pertama kali yang engkau dakwakan kepada mereka adalah akidah dulu. Apa itu? Tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu dulu. Karena itu pokok dulu. Itu pokok. Ya. Itu dulu harus benar. Itu dulu harus baik. Ya. Nah, karena biar dalam masalah ibadah amaliyah, ya, ibadah amaliyah bagus. Tapi kalau ternyata i'tiqadnya rusak, salah, ya maka ibadah amaliyahnya itu seperti sholat dan lainnya menjadi terancam juga rusak. Nah, baik. Ya. Dan orang yang senantiasa berada di atas akidah yang benar ini, insya Allah Ta'ala dia akan menjadi atau dia akan menjalani kehidupannya dengan bahagia. Disebabkan karena akidah yang benar itu. Ya. Nah, contoh misalnya, orang yang menjalani kehidupan ini dengan akidah yang benar terkait masalah iman kepada Allah dan yang terakhir iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Orang kalau benar akidahnya terkait masalah iman, khususnya di pembahasan iman, takdir yang baik dan buruk, dia tidak akan bersedih, dia tidak akan galau, dia tidak mengenal gundah gulana, dia tidak mengenal itu. Karena kenapa? Dia beriman kepada Allah, dia meyakini kepada Allah bahwa Allah itu menetapkan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ya, kenapa kita kadang galau? Kenapa kita kadang sedih? Ya mungkin karena sakit menimpa kita, atau mungkin kehilangan harta atau kekurangan, atau seperti sekarang misalnya COVID-19 Allah takdirkan ya menyebar, ya termasuk di daerah kita ini sekarang. Akhirnya kita pun terhalang dari pekerjaan dan seterusnya. Ya, itu membuat sedih kita. Ya, tapi dengan keyakinan kita, dengan i'tiqad tadi itu, keyakinan yang bagus, akidah yang bagus tentang iman kepada takdir yang baik dan yang buruk, itu membuat kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Membuat kita tenang, plong untuk menjalani kehidupan. Karena toh ini semua yang kita dapati, ya qadarullah, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah. Nah, itulah pentingnya akidah yang benar di antaranya. Ya, di antara keutamaan akidah yang benar membuat kehidupan kita ya menjadi lebih hidup, ya bahasa kita. Ya. Nah, bahagia. Sebaliknya, orang yang berakidah yang meyakini ya keyakinannya itu rusak, ya maka dia akan terasa sempit. Ya. Dia akan terasa terjepit. Ya. Tidak bebas. Ya. Nah, sampai orang-orang yang seperti itu sampai berani untuk melakukan dosa-dosa besar, ya diantaranya bunuh diri. Nah, contoh orang kan, banyak orang karena tidak bisa menahan takdir buruk, bunuh diri. Ya, kita mungkin mengingat tentang kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di zaman beliau, yang mana para sahabat tercengang melihat salah seorang lelaki yang senantiasa ya membunuh, menebas leher-leher musuh kaum muslimin saat perang. Naam. Para sahabat memuji, bersamaan dengan itu Nabi mengatakan huwa finnar. Laki-laki ini dalam neraka. Para sahabat heran, kok bisa laki-laki ini dalam neraka? Sementara dia ini memperjuangkan Islam, menebas leher-leher musuh kaum muslimin. Wah, ternyata setelah berperang, ya, dia tidak bisa menahan rasa sakit tebasan-tebasan musuh di dalam kepada tubuhnya yang tersayat. Badannya yang tersayat oleh tebasan-tebasan musuh, ya, yang dia rasakan rasa sakitnya, dia tidak sabar. Akhirnya dia pun membunuh dirinya. Maka kata sahabat, sadaqah Rasulullah SAW, telah benar apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya memanglah, Nabi itu kalau berkata-kata tidak mungkin tidak benar. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, coba lihat, karena ketidaksabarannya,
Karena akidah ini rusak, pondasi utamanya rusak, akhirnya membuat dia terjatuh di dalam dosa besar sampai bunuh diri, jemaah sekalian. Bunuh diri. Iya. Bunuh diri. Iya. Nah, sebagian lagi karena tidak bagus keyakinan bermudah-mudah. Takdir Allah sudah seperti ini terhadap saya. Saya ditakdirkan untuk bermaksiat. Sudah, saya bermaksiat saja. Tidak seperti itu. Iya. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sampai dia ada ikhtiar usaha untuk mengubah dirinya sendiri. Walaupun perubahan dirinya itu berdasarkan dengan ketetapan Allah, takdir Allah. Dan dalam pembahasan ini tentu ada tempatnya tersendiri. Baik. Nah, dan ini terjadi di sebagian banyak orang. Mereka kehilangan hidayah akidah yang benar. Ya, makanya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, di antara nikmat yang paling besar ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita setelah Islam adalah diberikan nikmat hidayah yang benar. Diberikan hidayah akidah yang benar. Di antara nikmat, sekali lagi saya ulangi, di antara nikmat terbesar setelah Allah curahkan nikmatnya kepada kita dengan masuk ke dalam agama Islam adalah nikmat diberikan hidayah berupa akidah yang benar. Nah, karena banyak orang masuk ke dalam Islam tapi tidak diberikan akidah yang benar. Demikian nanti setelahnya banyak orang masuk di dalam Islam tapi tidak diberikan petunjuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kan seperti itu banyak. Banyak orang yang diberikan hidayah dalam Islam tapi tidak mengerjakan salat, tidak puasa di bulan Ramadan, tidak berzakat, tidak berhaji dan seterusnya. Nah, maka kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah berupa akidah, pemahaman yang benar untuk kita. Makanya untuk mempelajari akidah ini tidak lain dan tidak bukan kita harus untuk memperoleh akidah yang benar ini tidak lain dan tidak bukan kecuali kita harus memperbanyak porsi belajar terkait masalah akidah, karena sekali lagi akidah ini penting, pondasi daripada agama kita. Baik. Wal mujtama'u alladhi la tasuduhu aqidatun sahihatun huwa mujtama'un bahimi. Naam. Perhatikan, bahkan kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah, masyarakat yang tidak diatur dipimpin, masyarakat yang tidak dipimpin atau diatur, digiring dengan akidah yang benar, dia tidak memiliki akidah yang benar, itu masyarakat yang bahim, masyarakat bahimi. Maksudnya bahimi ini hewan, di mana hewan itu yaqdidu kulla maqawimat al-hayati sa'idah. Tidak memiliki prinsip-prinsip hidup yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya, seperti hewan kan. Ya, makanya orang yang manusia itu diancam seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan tatkala dia tidak mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dirinya untuk beribadah atau untuk melakukan kewajibannya sebagai manusia. Naam. Karenanya akal kita diberikan akal, kita diberikan perasaan, hawa nafsu itu tunduk dengan dalil. Tidak boleh kita lawang. Bukan kita mau akal-akali dalil, tidak. Dalil, otak, akal kita, pikiran kita, perasaan kita, itu tunduk kepada dalil. Tunduk kepada qala Allah wa qala Rasul. Tunduk kepada apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Nabi SAW. Kita harus tunduk dengan itu. Tidak, bukan diciptakan untuk melawan, untuk mengakal-akali, tidak. Sekali-kali tidak. Banyak orang yang seperti itu. Akhirnya apa kata Allah? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Sungguh benar-benar kami akan penuhi neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Apa sebabnya? Allah sebutkan 3 organ utama pada diri manusia. Dan kita miliki banyak organ. Nah, ini saja yang Masya Allah disebutkan. Lahum qulubuhum la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati. Tapi tidak dipergunakan hati itu untuk meyakini akan kebesaran Allah.
Nah, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan dua mata tapi tidak dipakai untuk melihat dengan benar. Ya, tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, qauliyah dan kauniyah. Iya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka diberikan telinga dua, ya, tidak dipakai untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis-hadis Nabi SAW yang dengannya dia beramal. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Nah, tatkala manusia yang asalnya adalah makhluk Allah yang termulia, tersempurna penciptaannya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah, sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Tapi kalau sebaik-baik penciptaan kita ini, ya, lalu tidak kemudian mengaplikasikan daripada penciptaan yang terbaik ini, ya, di jalan ketaatan, di jalan yang diinginkan oleh Allah, maka kita kal an'am, seperti binatang, bahkan balhum adall, lebih sesat, ya, lebih buruk daripada binatang, karena binatang tidak diberikan hal itu, tidak dimuliakan seperti mulianya manusia. Sehingga kalau ada manusia yang tidak mengerjakan daripada hal yang menjadi konsekuensinya sebagai manusia atau tujuan dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah, maka dia lebih sesat daripada binatang. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh, wal mujtama'u alladzi la tasuduhu aqidatun sahihah huwa mujtama'un bahimin. Ya, masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar, maka dia masyarakat bahimi, hewani, yang tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia. Ya. Nah, yafkidu kulla muqawwimatil hayatis sa'idah wa in kana yamliku katsiran min muqawwimatil hayatil al-maddiyah allati katsiran min taquduhu ila ad-damari kama huwa musyahadatun fi mujtama'at al-kafirah lianna hadhil muqawwimat al-maddiyati aw maddiyata tahtaju ila tawjihi wa tarsyid للاستفادة من خصائصها ومنافعها ولا موجه لها سوى العقيدة الصحيحة قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. Nah, jadi masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar itu masyarakat seperti hewan, bahkan lebih sesat. Ya, mereka tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia, walaupun mereka memiliki materi. Ya, bahkan materi mereka itu menyeret mereka kepada kehancuran, seperti yang kita lihat, ya, pada kehidupan masyarakat orang-orang kafir. Ya, coba lihat mereka itu. Ya, coba lihat mereka. Ya. Bagaimana kehidupan mereka, makan seenaknya, minum seenaknya, mau halal, mau tidak halal dimakan, mau baik, mau tidak baik dimakan. Iya. Nah, makanya jangan kita terpalingkan pandangan kita dengan mereka. Jangan. Wala ta'du aynaka anhum turidu hayatad dunya. Dan jangan kalian palingkan pandangan kalian kepada orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia belaka. Nah, demikian pula orang-orang yang kami palingkan hatinya, ya, di mana mereka memperturukan hawa nafsunya. Begitu kehidupan orang-orang kafir. Dia memiliki kekayaan, harta, akan tetapi ditempatkan pada hal yang tidak baik, hal yang tidak benar. Itu karena rusaknya akidah. Ya. Nah, padahal kekayaan dan materi itu memerlukan pengarahan. Kita perlu diarahkan bagaimana menggunakannya, bagaimana memanfaatkannya. Ya, makanan, minuman bagaimana untuk kita manfaatkan. Mana makanan yang boleh dimakan dan seberapa kadarnya boleh dimakan dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Ini aturan Islam. Ya, karena terkadang ada sesuatu yang halal tapi sudah tidak baik. Ada halal tapi ghair thayyib. Ya, halal tapi tidak thayyib, tidak baik lagi. Sejatinya halal. Ya, tapi sudah tidak baik. Secara umum seperti makan berlebihan.
Hukumnya halal makan, hukumnya halal minum. Tapi kalau berlebihan bisa terjatuh dalam perkara yang tidak dibolehkan. Nah, iya. Baik, jadi kita diatur. Sehingga Masya Allah, tenang kehidupan, baik. Dan Allah berfirman, dinukil firman Allah yang cukup panjang di sini. Quran surah Saba. Iya. Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَأْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Quran surat Saba ayat 10 sampai ayat ke-13. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Daud karunia kami, nikmat. Dan kami berfirman, wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah, berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah memberikan nikmat kepada Daud untuk melunakkan besi. Iya. Naam. Ya. Melunakkan besi. Maka buatlah besi yang besar-besar dan ukurannya, ya, dan model-modelnya. Dan kejarkanlah amal saleh wahai Daud, kata Allah. Sungguhnya kami melihat apa yang engkau kerjakan. Demikian pula kami telah tundukkan angin bagi Sulaiman, di mana angin ini perjalanannya waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya waktu sore sama dengan perjalanan sebulan. Ya, dan kami alirkan, ya, cairan tembaga kepadanya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah. Ya, maka siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, maka akan kami berikan kepada mereka azab neraka yang apinya menyala-nyala. Ya, para jin itu membuat untuk Sulaiman dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar, kolam, ya. Naam. Maka bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk kesyukuranmu kepada Allah, dan sekali-kali, ya, hanya sedikit dari hamba-hambaku itu yang mampu untuk bersyukur. Maksudnya berterima kasih kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Ini penegasan bahwa sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur, maka kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk dari hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Ya, dan sering kita ingatkan bersyukur yakni meyakini bahwa semua nikmat yang kita dapati bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian senantiasa kita basahi dan gerakkan bibir serta lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Dan hendaknya setiap kenikmatan yang Allah curahkan, yang Allah berikan kepada kita, kita aplikasikan di tempat-tempat yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata. Baik. Di sini diceritakan tentang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, dan kita secara manusia diberikan nikmat yang banyak. Ya. Jangan terlalu jauh di badan kita, subhanallah, nikmat diciptakannya hidung, nikmat di hidung itu ada apa? Rambut-rambut yang bisa menghalangi debu sehingga tidak langsung masuk ke dalam. Ya. Naam, telinga diciptakan di kanan dan kiri. Ya. Naam, tidak satu di atas, tidak di bawah. Ya. Mata juga diciptakan di depan dua. Ya. Tidak satu depan, satu belakang. Ya. Betapa sulitnya kalau seperti itu. Apalagi kalau melihat nikmat Allah yang begitu banyak. Allah ciptakan hewan, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan. Itu melengkapi kehidupan manusia. Naam, makanya kita sangat harus dan wajib kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Dan Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman, perhatikan ya, Nabi Sulaiman itu di antara hamba yang Allah ceritakan, atau Nabi Daud ya, awal Nabi Daud di antara hamba yang Allah Subhanahu wa taala coba ceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan kita tahu ya,
Di antara ibadah yang terkenal, yang berkaitan tentang puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan, berpuasa dengan metode puasanya Nabi Daud, kata Rasulullah SAW. Iya. Nah, puasa sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Nah, demikian juga Nabi Sulaiman. Diberikan kerajaan, diberikan kekuasaan. Tapi apakah itu memalingkan dirinya? Tidak memalingkan, karena akidahnya benar. Keyakinannya kuat kepada Allah. Ya, dunia tidak melalaikan dia. Dia tahu bahwa semua yang dia raih itu bersumber dari Allah. Ya. Makanya di antara doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bentuk kesyukuran Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaih. Ya Allah, bantu aku, berikan taufik, ya, agar aku senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan dan curahkan kepada aku. Itu Nabi Sulaiman. Nah, kita miliki apa? Ya. Apa yang kita miliki? Ya, Lamborghini, berapa Lamborghini kita? Naam. Rumah kita berapa rumah kita? Emas kita berapa kilogram? Akankah mengalahkan kekayaan yang telah diberikan oleh Allah terhadap Nabi Sulaiman? Tidak. Lalu kenapa kita tidak bersyukur? Lalu kenapa kita malah lalai? Ya. Nabi Sulaiman sampai diberikan kekuasaan untuk memerintahkan jin dengan izin Allah. Ya. Angin diperintahkan dengan izin Allah, bersamaan dengan itu dia menjadi hamba yang bersyukur. Nah, baik. Ya, ini pentingnya apa? Di sini seolah-olah Syekh Hafizahullah Ta'ala ingin menunjukkan kisah. Ya. Bahwasanya keadaan seseorang itu, kalau akidahnya benar, itu akan mengantarkan dirinya kepada kebahagiaan. Ya. Nah, entah itu dia menjadi orang yang disempitkan rezekinya atau dilapangkan rezekinya. Kalau selama dia akidahnya benar, ya, terselamatkan. Ya, makanya tidak salah kalau Nabi SAW sebutkan ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Nah, dan tidaklah menakjubkan kecuali hal itu ada pada diri seorang mukmin. Kenapa? Karena tatkala mereka diberikan nikmat dia bersyukur. Tatkala diberikan cobaan dan ujian dia bersabar, dan kedua keadaan itu menjadi baik untuknya. Naam. Faquwwatul aqidati yajibu ala tanfakka anil quwwatil al-maddiyah. Fa in fakkat anha bil inhiraf ila aqaidi al-batilah. Saratil quwwatul al-maddiyah wasilatu damarin wal hidarin. Kama huwa musyahadatul yawm fi duwal al-kafirah allati tamliku maddatan wa la tamliku aqidatan sahihatan. Iya. Nah, makanya kekuatan akidah, ya, itu tidak bisa dipisahkan, ya, dari kekuatan materi itu tadi. Nah, karena kalau terpisah, ya, terpisah keduanya ini, maka terjadilah penyelewengan kepada akidah yang sesat, akidah yang salah, akidah yang batil. Nah, sehingga kekuatan materi tadi itu akan berubah menjadi musuh yang menghancurkannya, alat perusak, ya, untuk dirinya. Seperti yang terjadi di negara-negara kafir. Diberikan materi, tapi materi itu yang menghancurkannya. Dikasih rezeki oleh Allah uang itu yang menghancurkannya. Dia beli sabu-sabu, dia beli yang semisal dengannya, ya, masuk juga rokok di dalamnya. Itu merusak untuk siapa? Merusak dirinya, bahkan merusak orang lain. Dikasih materi, tapi tidak dikasih akidah yang benar. Nah, tidak dikasih keyakinan yang benar. Nah, mereka memiliki materi, tapi tidak memiliki akidah yang benar. Baik. Lalu selanjutnya di sini disebutkan, dan ini menjadi poin utama dari pertemuan dan pembahasan kita, ya, wal inhiraf anil aqidati sahihah lahu asbabun tajibu ma'rifatuha min ahammiha. Dan sebab-sebab dari penyimpangan dari akidah yang benar, ya, itu wajib untuk setiap kita mengetahuinya. Harus kita ketahui. Agar apa? Agar kita tidak menyimpang dari akidah itu. Ya. Dan diantaranya adalah yang pertama, penyimpangan akidah itu, yang pertama, harap dicatat ya. Saya lupa tadi ingatkan di awal pertemuan.
saya ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimah yang menyimak kajian ini, harap dicatat. Harap dicatat. Ya. Jangan seperti orang yang pergi berburu, ya sudah dapat kijangnya, sudah dapat terusannya, tapi karena tidak diikat, akhirnya lepas. Seperti itu penuntut ilmu. Sudah dapat ilmu, tapi tidak diikat dengan tulisan, akhirnya lupa, hilang, dan seterusnya. Baik. Karena ilmu itu diikat dengan ditulis. Qayyidal ilma bil kitabah. Baik, sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar yang harus kita ketahui, kata Syekh, yang pertama adalah al-jahlu bil aqidati sahiha. Bodoh terhadap akidah yang benar. Nah, makanya harus kita belajar, mempelajari akidah yang benar. Supaya kita tidak bodoh. Ya, karena kebodohan dengan akidah yang benar, itu yang kemudian menghalangi kita dari kebenaran, yang kemudian menjerumuskan kita dari keburukan. Nah, al-jahlu bil aqidati sahiha bisababil i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha. Nah, karena enggan, malas belajar. Atau kalau sudah belajar, malas murojaah, malas mengajarkannya. Ya. Padahal akidah ini terus dimurojaah, terus diulang-ulang pelajarannya. Tidak boleh kita harus bosan. Ya, karena terkadang kita pahami, kita lupa, luput, atau salah, atau mungkin kita terkena syubhat, ya pikiran-pikiran yang lain, akhirnya gak kacau lagi. Nah, menjadi abu-abu lagi akidahnya. Tidak tetap. Ya. Terdapat padanya keraguan lagi. Padahal akidah yang benar itu yang dimaksudkan adalah yang telah menetap, yang telah tertancap kokoh, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, sehingga kalau kita bodoh terhadap akidah karena enggan untuk mempelajari, enggan untuk mengajarkan atau muroja dan terus mengulang, ya, atau karena kurangnya perhatian, au qillatil ihtimam wal inayati biha, atau karena kurang perhatian, ya tidak perhatian kita, ya seperti kajian-kajian kan, kalau kita kajian yang materinya tematik, ya keutamaan beramal, fadilah amal, wah seru-seruan, terkadang kita semangat. Nah, tidak dikatakan itu salah, tidak dikatakan itu tidak baik, itu benar, itu baik. Alhamdulillah, hanya saja ada porsi yang lebih penting dan yang harusnya lebih banyak kita berikan porsinya, yaitu belajar akidah, perhatian terhadap pelajaran akidah. Ya. Nah, Masya Allah, ya, secara khusus, ya. Nah, di Sulawesi Selatan banyak dari asatidzah kita yang terus, ya, memberikan pelajaran-pelajaran terkait masalah akidah. Ya. Terkait masalah akidah, terus menjelaskan tentang bahaya, ya, akidah yang rusak, penyimpangan. Ya. Di antaranya adalah Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Dzulkarnain hafizahullah ta'ala. Ya, beliau senantiasa menjelaskan kepada umat ini tentang akidah yang benar. Nah, demikian pula ustadz-ustadz kita yang lainnya yang tentunya tidak bisa kita sebutkan satu persatu namanya. Nah, ya, maka pelajari. Ya, karena kemarin kita singgung, ya, orang bodoh dalam perkara agama tidak ada uzur, kata Syekh. Ya, masih ingat yang catat? Yang catat pertemuan kemarin, yang ikut pertemuan kemarin, kata Syekh tidak ada uzur bagi orang yang tidak mengetahui agama. Karena Nabi telah diutus, Rasul telah diutus. Dan pewaris-pewaris Rasul juga sampai saat ini, sampai detik ini banyak bertaburan. Para ulama, kajian-kajian mereka diikuti, tulisan-tulisan mereka bisa dimiliki. Bahkan sudah sebagian besar diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Hanya saja kita lah yang malas belajar, hanya saja kita kurang perhatian. Iya. Naam. Ya, sehingga apa? Ini yang paling parahnya. Orang kalau bodoh dengan akidah yang benar, disebabkan karena tidak tadi pelajari, tidak mengajarkan, tidak perhatian, ini parah sekali. Kalau hanya sekedar tidak tahu mana yang benar dan buruk, itu masih mending, walaupun itu juga keburukan. Itu juga aib. Ada yang lebih buruk. Tatkala meyakini kebenaran adalah keburukan. Wah, ini paling bahaya. Wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudadduha. Ya. Nah, dia tidak mengenalnya, dia tidak mengenal dari apa yang menyelisihinya, atau yang semisal, atau yang mirip dengannya.
wa faya'taqidul haqqal batilan wal batila haqqa. Yang dengannya akhirnya mereka meyakini bahwa yang benar itu buruk dan buruk itu benar. Nah, dan ini yang pernah dikatakan oleh sahabat jalil Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, innama tunqadul uratul Islam, aural Islam urwatan idza nasha'a fil Islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu tatkala di dalam Islam terdapat orang-orang yang tumbuh tanpa mengenal kebodohan. Maksudnya dia tidak mengenal lagi ini baik atau buruk. Bahkan dia mengenal yang baik itu buruk dan yang buruk itu baik. Dan ini terjadi di sebagian besar khususnya kaum muslimin. Ini sunnah, dikatakan wah itu agama baru. Nah, tatkala kita menyebutkan ini hadits Nabi, ini anjuran Nabi, agama apa lagi itu? Terlalu keras. Nah, subhanallah. Ya. Lalu kemudian mereka mengerjakan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kita katakan Nabi melarangnya, Nabi menyebutkan, ya kullu bid'atin dalalah, iyyakum muhdatsatil umur. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mereka mengatakan, kamu terlalu keras. Niat saya kan baik. Subhanallah. Nah, ini kebenaran dianggap keburukan dianggap kebenaran. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yuhsibuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun mereka merasa dirinya mengerjakan kebaikan, ya, padahal keburukan yang dikerjakan. Karena apa? Karena kebodohan terhadap akidah yang benar. Enggan mempelajarinya, enggan mengajarkannya, enggan murojaah karena kurang perhatian terhadap pelajaran akidah. Nah, makanya belajar akidah itu penting dan ini dakwah para nabi dan rasul dari zaman ke zaman. Dan sudah kita jelaskan ya di pertemuan yang pertama kemarin. Baik, itu sebab yang pertama, seseorang bisa menyimpang dari akidah yang benar. Yang kedua adalah at-ta'assubu lima alaihi al-aba'u wal ajdadu wa tamassaku bihi wa in kana batilan. Nah, ini yang banyak juga terjadi di masyarakat. Sebab kebodohan, sebab penyimpangan terhadap akidah yang benar adalah karena fanatik terhadap tradisi yang dibawa, yang diwarisi dari bapak dan nenek moyang. Walaupun tradisi tersebut adalah batil, jelas bahwa pelanggaran, jelas melanggar syariat. Ya. Nah, dan walaupun sudah jelas menyalahi, dia tetap lakukan. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-170. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna shay'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Ini firman Allah. Allah berfirman seperti ini. Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Apa jawaban mereka? Tidak. Kami akan hanya mengikuti dari apa-apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami, dari bapak-bapak kami, dari kakek-kakek saya. Tidak peduli. Walau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Padahal mereka itu tahu, bahkan tidak peduli, sampai nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu dan tidak mendapatkan petunjuk. Maksudnya amalan yang diperintahkan, yang diajarkan, yang dia lakukan, yang anaknya juga kemudian bertahan di atas amalan tersebut, itu tidak pernah diajarkan. Tidak pernah didapatkan perintah Allah dalam Al-Quran dan tidak pernah disebutkan dalam hadits Nabi SAW. Tapi tetap dikerjakan karena fanatik. Nah, fanatik terhadap tradisi. Dan sangat disayangkan ya, kita khususnya di Sulawesi Selatan, kalau orang tua bilang pamali, wah, ajak lalo, jangan. Kalau bilang pamali, tinggalkan.
Tapi kalau giliran syariat mengatakan dosa, biasa-biasa saja. Bukankah seperti itu kaum muslimin dan muslimah yang terjadi? Ya. Tatkala kita orang tua katakan, pamali nak, kalau kalian seperti ini jangan lakukan itu karena pamali. Wah, betul-betul takut untuk mengerjakan. Pamali nak, keluar satu Muharram, wah takut. Ya. Tapi kalau dikatakan, nak, dosa kalau kau keluar sama bukan mahrammu, berboncengan, berjabat, bersentuhan dan seterusnya, biasa-biasa saja. Waliyatubillah, Allahul musta'an. Nah, asallallahu alaihi wassalam. Baik, ini bahaya fanatik seperti ini. Iya. Nah, mengikuti tradisi-tradisi dari leluhur yang jelas-jelas tradisi itu menyimpang dari agama kita. Ya, bahkan tidak jarang sebagian besarnya juga sebagiannya itu ya terjatuh di dalam kesyirikan tradisinya. Ya. Potong kerbau, ya. Apalagi kalau masuk Ramadan, banyak sekali tradisi-tradisi yang berjalan. Ya. Di antaranya mengkhususkan untuk berziarah kubur. Tidak ada khususan berziarah kubur sebelum Ramadan. Ziarah kubur itu terbuka umum. Kapan saja waktunya, dan tujuannya untuk kita mengingat kematian. Tidak ada yang lain. Ini sudah ziarah kubur. Dikhususkan di sebelum Ramadan, di sana lagi baca Quran, ibadah lagi di sana, minta lagi di sana, komplit. Kenapa? Al-jahlu tadi itu. Al-jahlu bil aqidati sahiha. Karena kebodohan terhadap akidah, karena fanatik terhadap tradisi. Baik, yang ketiga, at-taqlidul a'ma bi akhdhil aqwalin nas fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati mada'is sihatiha kama huwa al-waqi' min firaqil mukhalifah min jahmiyah wa mu'tazilah aw asy'ariyah wa sufiyah wa ghairihim haitsu qalladu man qabalahum min a'immatid dhalal fadallu wa inharafu an i'tiqadis sahih. Nah, yang ketiga, dari sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar adalah karena taklid buta. Di mana mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah secara khusus. Akidah ya. Tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Tanpa menelaah, menyelidiki, mencari tahu ya, tentang kebenarannya. Telan mentah saja. Subhanallah. Sebagian kita kalau dalam perkara duniawi akan kritik. Di mana dokter di sini saya sakit kepala, di mana dokter sakit kepala di Pinrang misalnya. Oh di sana juga ada di sana. Oh dari sini dari sana si A, si fulan, si B, si Arlan itu bagaimana? Kritik. Dalam perkara duniawi kritik sekali. Tapi kenapa tidak kritik dalam perkara akhirat, dalam perkara agama, dalam perkara akidah? Ya, pondasi agama kita. Yang bahaya kalau rusak. Kenapa tidak kita kritik? Betul. Allah itu di mana-mana, apa betul ya? Mana dalilnya Allah di mana-mana? Cari tahu, kritik. Kalau ada mengatakan boleh memberontak kepada kaum muslimin, apa betul? Mana dalilnya? Sebutkan dalilnya adalah Al-Quran, sebutkan dari hadis Nabi SAW, dan sebutkan perkataan para sahabat. Adakah yang menyebutkan hal itu? Itu namanya kritik. Yang itu yang diharuskan. Nah, sebagian orang kan taklid buta. Belajar sama seorang yang dia gurukan. Ya. Nah, lalu kemudian tidak meneliti dalilnya. Ini dalilnya apa? Mana? Ya, padahal Islam itu agama dalil. Nah, mau sholat apa dalilnya angkat tangan? Ada dalilnya. Mengangkat tangan dirapatkan atau direnggangkan atau tidak? Apa dalilnya? Mengangkat tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu? Apa dalilnya? Semuanya butuh dalil. Harus kritik dalam perkara agama. Makanya belajar ayyuhal ikhwatil akhwat. Rahimani wa rahimakumullah. Azani Allah wa iyyakum. Belajar agama. Ya, khususnya perkara akidah. Nah, akhirnya apa? Taklid buta tersebut ya menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang menyimpang. Seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, Sufiyah. Lagi tadi disebutkan oleh Syekh ya, Asy'ariyah, wa ghairihim, dan selain dari mereka,
haitsu qalladu man qablahum min a'immatid dhalal. Karena mereka bertaklid kepada para imam sebelum mereka yang sesat dan menyesatkan, sehingga mereka pun sesat dan jauh dari akidah yang benar. Wan harafu an i'tiqadis sahih. Nah, iya. Makanya belajar ya. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ya. Nah, kami sangat sarankan untuk belajar khususnya perkara agama ya. Lebih khusus lagi terkait masalah akidah kepada Al-Ustazuna Al-Fadil Ustaz Dzulkarnain hafizahullah taala. Nah, alhamdulillah beliau dekat. Ya, makanya kalau kaum muslimin berada di Sulawesi Selatan ya, ada kajian-kajian beliau, bersungguh-sungguhlah untuk menghadirinya, apalagi yang berkaitan dengan masalah akidah. Dan beliau juga ya di hari-hari atau di waktu-waktu Covid ini ya banyak memberikan pelajaran via online. Ya, diharapkan semua kita ikut untuk mengambil faedah dari beliau. Yang kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan ustaz-ustaz kita yang lainnya ya, mengikhlaskan dari amal saleh yang mereka kerjakan, termasuk dalam memberikan pelajaran kepada kita dan memberikan keberkahan dari ilmu yang telah dia miliki dan diajarkan kepada kaum muslimin, dan menjadikannya wasilah sebagai sarana untuk mereka semua mendapatkan ya kedudukan yang tertinggi berupa amal yang tidak terputus tatkala kita senantiasa mengambil manfaat ya, mengamalkan dari ilmu yang mereka telah mereka sampaikan kepada kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Lalu yang keempat. Ya, dan sedikit informasi ya, bahwasanya Al-Ustaz Dzulkarnain hafizahullah taala itu adalah murid daripada penulis kitab yang kita baca ini, kitab yang kita kaji ini. Kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, itu guru dari Ustaz Dzulkarnain hafizahullah taala. Nah, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, poin yang keempat. Ya. Setelah yang pertama tadi, kebodohan terhadap akidah yang benar, malas mempelajari dan mengajarkannya serta tidak perhatian terhadap akidah. Yang kedua, fanatik pada tradisi, ya, walaupun sejatinya orang tua itu tidak memiliki ilmu tentangnya dan betul-betul menyelisih daripada kebenaran. Yang ketiga, taklid buta kepada ustadz, kepada kiai, kepada habib ya, tanpa menelaah yang menyelidiki kebenaran ya dari hal tersebut. Lalu yang keempat adalah al-ghulu fil awliya'i was salihin wa raf'uhum fawqa manzilatihim bihaitsu yu'takadu fihim ma la yaqdiru alaihi illa lillah. Naam, atau illa Allah. Ka min jalbin naf' wa daf'id dur wa ittikhaduhum wasa'ita baina Allah wa baina khalqihi fi qada'il hawaij wa ijabati du'a hatta ya'ul al-amru ila ibadatihim min dunillah wa taqarrubi ila adrihatihim bithabaihi wan nudur wad du'a wal istighatha wa tabil madad kama hasala min qaumi nuh fi haqqi salihin hina qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la shuwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra ya wa nasra. Naam, wa kama huwa al-hasil min ubadil qubur yaum fi katsirin minal amsar. Kata penulis hafizahullah taala, termasuk sebab penyimpangan dari akidah yang benar adalah karena sifat al-ghulu, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan mencintai para wali atau orang-orang saleh, lalu mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Ya. Nah, berlebih-lebihan terhadap kiai, terhadap ustadz, terhadap habib. Ya, sampai sekarang kan banyak ustadz-ustadz itu yang mengaku melihat Nabi dalam keadaan tersadar. La haula wala quwata illa billah. Nah, para sahabat, manusia yang paling cinta dengan Nabi, bertahun-tahun mereka bersama Nabi. Setelah Nabi wafat, tidak ada di antara mereka yang seperti itu kasusnya. Nah, ini berlebihan, mencintai para wali, mencintai orang saleh. Lalu kemudian apa? Terjatuhlah kepada kesyirikan, di mana dia menempatkan kemampuan yang merupakan khususan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana hal tersebut hanya milik Allah, dia palingkan kepada wali-wali tersebut, orang soleh tersebut. Ya, seperti apa? Bisa mendatangkan manfaat. Katanya kalau fotonya ditaruh di rice cooker nasi kuning, nanti nasi kuningnya laku. Haula wala quwata illa billah. Ya kan banyak seperti itu. Ditaruh fotonya di nasi kuning,
ditaruh fotonya Wali Songo di rumahnya dengan keyakinan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. La haula wala quwata illa billah. Ini kekhususan bagi Allah. Yang jika dipalingkan kepada selain Allah itu kezaliman namanya, dan kezaliman sama dengan syirik. Iya. Nah, kezaliman yang terbesar adalah syirik. Nah, akhirnya apa? Ya, mereka melakukan hal-hal ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan hanya untuk Allah, diperuntukkan untuk Allah. Ya, seperti mereka bertakarrub, mendekatkan diri di kuburan-kuburan para wali. Memotong hewan kurban di sana, bahkan berziarah, ya, sengaja ziarah ke sana padahal tidak ada ziarah kecuali ketiga tempat kata Nabi SAW. Nah, ini ke kuburan-kuburan. Seperti orang ziarah ke India yang keluar itu berapa hari? Sekian hari, ya, ujung-ujungnya ke India. Ternyata di sana ada kuburan orang soleh mereka, menurut mereka. Lalu di sana mereka meminta, la haula wala quwata illa billah. Nah, seperti mereka bahkan memotong hewan di sana, bernadar di sana, berdoa, meminta doa di sana, istighatsah di sana, meminta pertolongan di sana. Dan hal ini telah terjadi, ya, di kaum-kaum sebelumnya. Ini kaumnya Nabi Nuh. Ya, terhadap orang-orang saleh mereka berkata, la tatharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, mereka berkata, jangan kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian. Ya, dan jangan kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, pada Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Nah, dan ini yang terjadi, ya, hingga saat ini di negeri kita sekarang ini. Nah, apalagi kalau mau Lebaran, mau Ramadan, baru mau Lebaran, yang banyak itu kuburan. Masjid sepi. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang, alhamdulillah ala kulli hal, ya, karena ada corona, ya, mal-mal tidak ikut ramai. Ya, kalau biasanya mau Lebaran itu mal ramai, sebelum Lebaran, sebelum masuk Ramadan juga ramai tempat perbelanjaan. Nah, atau kalau tidak yang paling ramai kuburan. Di sana minta-minta, di sana berdoa dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Ini sebab penyimpangan. Masih ada lagi tersisa sebab yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh. Akan tetapi waktu, karena kita mau ringkas juga, tidak bisa ya supaya. Nah, baik. Insyaallah kita lanjutkan dari sebab-sebab penyimpangan dari akidah yang benar ini di pertemuan yang berikutnya, itu besok di jam yang sama insyaallah taala. Ini yang dapat kami sampaikan dulu dari pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.